Kembali dalam program Gaspol Menggagas Politik, kita masih berbincang bersama pengamat politik dari Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani, Bapak Arlan Sida, SIPMA. Pak Arlan, tokoh seperti apa yang tepat untuk memimpin Jawa Barat? Nah, ini menarik ya kalau bicara tokoh yang tepat untuk memimpin Jawa Barat. Sebenarnya kalau saya melihatnya Jawa Barat ini pertama adalah provinsi yang seksi ya. Jadi artinya provinsi yang waduh banyak sekali didatangi wisatawan, kemudian juga menjadi barometer nasional terkait apapun itu. Jadi kalau kita melihat seperti apa pemimpin ke depan di Jawa Barat adalah yang pertama saya melihatnya memiliki kapasitas sebagai pemimpin, dia tentunya harus memiliki kepiawaian dalam mengelola wilayah, artinya punya kreativitas, punya inovasi dalam konteks penataan wilayah. Yang kedua adalah memiliki karakter, artinya karakter ini bisa kita lihat misalnya ketika menghadapi beragamnya masyarakat di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ada pesantrennya, ada wilayah perkotaannya, ada wilayah perdesaannya, ada pesisirnya, kemudian ada yang di pegunungannya. Nah, ini karakter inilah ya. Kemudian juga jati diri sebagai orang Jawa Barat gitu ya. Artinya budaya Jawa Baratnya juga bisa dipertahankan. Artinya ada karakter Jawa Barat. Yang ketiga adalah menurut saya persoalan kolaborasi. Jadi artinya inovasi juga tadi sudah, kemudian karakter juga iya. Nah, kolaborasi ini adalah mencoba untuk mengambil hal-hal yang baru, bukan hanya sekedar inovasi, tapi kolaborasi ini kalau dilakukan oleh misalnya Pak RK ya, kolaborasi dengan anak muda, dengan UMKM, dengan beberapa hal lah dikolaborasikan. Bahkan kolaborasi ini tentunya harus menggagas kepada hal-hal yang baru yang ada di Jawa Barat. Ini yang menurut saya tentunya Jawa Barat ke depannya supaya dia lebih wilayahnya yang begitu luas juga memiliki tingkat kemajuan ekonomi dan lain sebagainya meningkat. Oke, baik. Nah, lantas juga kalau kita berkaca dari pemimpin sebelumnya, kalau kita lihat misalnya Ahmad Heriawan yang memang lebih kita kategorikan mungkin religius atau misalnya Ridwan Kamil nasionalis seperti itu, apakah melihat seperti ataupun juga mungkin faktor kedekatan kesukuan seperti apa ataupun identitas ini apakah masih bisa saja menjadi sesuatu hal yang menjadi poin nanti masyarakat akan suka untuk memilih. Ya, itu bisa ya. Tapi sekali lagi bahwa di Jawa Barat ini kan memang mayoritas masyarakatnya masyarakat Sunda lah ya gitu. Tapi sekali lagi bahwa pada saat ini Jawa Barat dihuni dengan beragam banyak suku masyarakat gitu ya. Bahkan ini miniatur Indonesia gitu ya, ada di Jawa Barat, semua ada di sini. Maka saya berpikir bahwa politik identitas ini dengan konteks keberagaman ini ya kalau bisa di-push, diminimalisir sehingga nanti ke depan masyarakat Jawa Barat itu memilih bukan atas kedekatan tadi ya suku, agama dan sebagainya, tapi benar-benar memilih pemimpin dengan rasional. Itu adalah memilih pemimpin dengan program-program yang kemudian bisa menjawab tantangan-tantangan Jawa Barat, tantangan-tantangan persoalan atau masalah-masalah yang di Jawa Barat, entah itu pembangunan, persoalan ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Jadi bukan dalam pendekatan yang tadi ya dikatakan identitas tapi memang benar-benar program. Baik, kita sempat singgung juga tadi saat ini partai politik sedang sibuk untuk proses pemilu legislatif. Apakah ada faktor pengaruh ketika siapapun yang menjadi pemenang legislatif di Jawa Barat itu juga dengan mudah bisa mendapatkan suara untuk menjadi pemimpin Jabar 1? Nah, ini kalau kita kembali kepada case ya, pada kasus-kasus sebelumnya, misalnya 2014 itu juga tidak menjadi jaminan ya ketika misalnya pemenang partai artinya partai politik
salah satu partai politik menang besar di legislatif dan kemudian pemimpin yang didorongnya menjadi menang juga, itu juga enggak seperti itu gitu ya. Artinya case-nya misalnya 2014 kita PDIP menang, kemudian tapi di pilkadanya justru 2018 ya itu kalah gitu kan. Jadi artinya 2013 ya, saya lupa, 2018 itu kalah. Jadi artinya faktor penentu seseorang menjadi pemimpin di Jawa Barat ya tentunya tidak hanya partai politik. Ada faktor lain adalah faktor figur, kata saya tadi katakan adalah kedekatan dengan masyarakat dan program yang benar-benar akan dibawa. Kalau kita lihat kan kemarin Pak Ridwan Kamil sebelumnya pernah ada di Kota Bandung, dan pada saat itu kan Kota Bandung luar biasa viral ya, artinya apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil, inovasi, taman dan hal-hal yang digital gitu kan, itu dimainkan, jadi sehingga banyak masyarakat di Jawa Barat yang menaruh harapan gitu. Baik, jadi masih tergantung dari ketokohan itu sendiri dan ya menurut saya sih program yang akan diusung juga harus menjadi termasuk program yang akan diusung. Baik, ini karena keterbatasan waktu sebetulnya seru sekali perbincangan kita. Mungkin lain kali Pak Arlan kita berbincang lebih lanjut karena masih panjang perjalanannya. Kita pantau juga pemilu 2024 juga. Betul. Sampai mana nanti kita akan lanjutkan. Namun terakhir mungkin closing statement dari Anda, apa yang Anda sampaikan kepada masyarakat terkait perbincangan kita kali ini. Silakan. Ya, saya berpikir bahwa Jawa Barat dengan luas wilayah yang cukup besar dan kemudian masyarakat yang sangat heterogen ya, beragam sekali. Ya, hal yang paling penting dalam demokrasi itu kan bukan hanya sekedar bagaimana prosedur demokrasi itu dijalankan, tapi bagaimana juga kita sebagai masyarakat Jawa Barat juga mulai menelaah substansi dari demokrasi. Bagaimana kita bisa bersikap damai, kemudian bagaimana kita juga tidak terbelah gitu ya. Terbelah hanya persoalan pilihan, dan yang paling penting adalah kita sebagai masyarakat pemilih juga tetap harus mengawal siapapun yang nantinya duduk dalam pemerintahan gitu. Menjadi masyarakat yang kritis yang penting itu. Baik. Terima kasih banyak pengamat politik dari Unjani Bapak Arlan Sida, SIPMA. Terima kasih Pak Arlan sudah bergabung dari Jabar. Lain kali kita ketemu, dan tentunya pemirsa itu dia perbincangan kita mengenai tokoh-tokoh yang mulai muncul, tapi siapapun ya nanti saat ini mungkin banyak diperbincangkan ya. Ini masih cukup panjang, tapi saya ingatkan juga proses pemilu terus berlangsung, dan jangan lupa di tanggal 14 Februari 2024 Anda harus menggunakan hak pilih Anda, pemirsa. Dan saksikan program Gaspol setiap hari Rabu hanya di iNews Bandung. Anda juga bisa menyimak melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.